benar sekali. Muan sinun dan tuna holongi asa margogo muse. Selamat pagi dan shalom bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Semoga hari ini kita tetap dalam keadaan sehat dan di dalam perlindungan Tuhan. Mari kita bersyukur untuk hari yang baru dan nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Dan mari mengawali hari ini dengan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Begitulah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Kisah Para Rasul 11 ini secara keseluruhan berbicara tentang kisah perjalanan Petrus, di mana pada saat itu ia sedang berada di Yerusalem dan ada berbagai tantangan yang ia hadapi di sana. Ia tidak hanya menghadapi tantangan dari orang-orang di sekitar atau orang-orang di luar, tetapi juga dari rekan-rekan sekerjanya. Di sini kisah Petrus dan Kornelius, dua orang yang berbeda, dan di mana Kornelius mengundang Petrus untuk makan di rumahnya, dan Petrus mau. Tetapi ini juga menjadi bagian dari persoalan. Karena Yahudi berpikir bahwa Petrus sudah melanggar aturan. Dan mereka juga berpikir keselamatan hanya milik mereka sendiri. Petrus yang menghadiri undangan makan dari Kornelius menjadi persoalan bagi orang-orang Yahudi karena makan di tempat orang yang tidak satu dogma dengan mereka. Ada beberapa hal yang perlu dipahami di dalam Kisah Para Rasul 11 ini sebelum kita melihat lebih jauh lagi. Yang pertama, pelayanan Petrus adalah hal yang masih baru, di mana selama ini pemberitaan Injil hanya menyentuh orang Yahudi saja, dan jika ada orang asing, itu karena sudah lama tinggal bersama mereka. Yang kedua, persoalan makanan adalah hal yang sangat sensitif bagi orang Yahudi, seperti yang dikatakan di dalam nats ini, karena makanan menentukan najis tidaknya seseorang. Saudara-saudari, ketika ada seseorang yang mengadakan pembaharuan, pasti ada yang memberikan respon negatif dan positif. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Dan bahkan pembaharuan itu bisa menyebabkan konflik. Padahal untuk mencapai kemajuan sangat dibutuhkan pembaharuan. Dan orang yang tidak mau dibaharui, maka hidupnya juga tidak akan maju. Allah tidak membeda-bedakan orang. Perhatian dan cinta kasihnya tidak bisa dibatasi oleh wilayah tertentu. Anugerahnya tidak dicurahkan hanya kepada suku tertentu, budaya tertentu, atau kota tertentu, tetapi untuk seluruhnya. Dengan kata lain, Allah tidak membangun tembok, tapi membangun jembatan untuk terus menyalurkan berkat-Nya. Di dalam dunia yang penuh dengan pertentangan dan pergumulan ini, kekristenan dan kita harus merangkul dan membangun jembatan-jembatan kasih. Kasih Allah membawa harapan bagi semua orang sehingga dapat menjadi anak-anak pilihan Allah dan mengalami berkat serta keselamatan. Kasih Allah memungkinkan semua orang menjadi umat pilihan-Nya tanpa terkecuali, bahwa setiap orang yang mampu untuk melakukan kehendak-Nya, setiap orang yang mau datang kepada Tuhan, membuka hati dan menerima hidup baru, akan menjadi umat pilihan-Nya yang akan mendapat pertolongan Allah dan bagian dalam kerajaan-Nya. Menjadi anak pilihan Tuhan adalah anugerah yang senantiasa harus disyukuri, yaitu dengan sikap dan cara yang penuh dengan kasih.
Perhatikanlah kisah Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka dengan bijak ia menjawab dan menghadapi segala tantangan. Hal ini bisa terjadi karena Petrus menyerahkan diri dengan totalitas. Dengan demikian juga kita, mari menyerahkan diri sepenuhnya dan menjadikan diri kita menjadi saluran berkat dan menjadi berkat. Semoga kita dikuatkan oleh Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah dan kasih setiamu hari ini. Dan terima kasih jika sampai hari ini Tuhan Kau masih tetap membangunkan kami dari tidur kami, memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan firman-Mu telah menyapa kami, telah berkumandang di tengah-tengah hidup kami pagi hari ini. Kami mohon Tuhan berikan kami kekuatan untuk menyerahkan diri kami secara totalitas hanya kepadamu. Karena melalui itu Tuhan kami beroleh kebijaksanaan dan hidup yang selalu dibaharui dan hidup yang mau untuk mengalami pembaharuan. Tuhan kami yakin dan percaya ketika Engkau bersama-sama dengan kami, ketika Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu, kami mampu untuk melakukan firman-Mu. Tuhan berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu, sembuhkan yang sakit, pulihkan Tuhan yang sedang dalam pemulihan. Kiranya Kau penopang bagi mereka yang sedang berduka cita, berikan hati dan pikiran yang terang kepada mereka yang sedang menghadapi tantangan. Kami yakin dan percaya Tuhan, jika Engkau bersama-sama dengan kami, kami mampu untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan, berkati bangsa kami ini, bawa ke jalan yang Kau kehendaki melalui para pemimpin kami. Berikan kebijaksanaan dan kesehatan yang daripadamu. Dalam satu hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa dan permohonan kami, kiranya Kau menerima. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.